Betul, dengan berjalannya waktu memang pasar modal kita ini udah semakin mature ya, semakin mature dari sisi governance-nya juga, dari sisi berbagai macam sisi gitu ya. Semua sudah diatur di koridor dan selalu dikawal lah oleh OJK, oleh SRO gitu ya, dan pelaku udah luar biasa mature-nya juga, sehingga inilah ekosistem yang terbentuk selama beberapa tahun. Dan juga karena itu, walaupun tentu dengan bergulirnya waktu ada saja gitu ya, berbagai macam challenge, misalnya saat ini juga terkait dengan digital gitu ya, dan sebagainya. Tetapi tentu kita bergerak bersama untuk mencoba mengeliterasi juga. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Sara Soekarno, Direktur Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah ini menarik, kalau kita cermati selama ini sudah disampaikan bahwa beragam kebijakan, kemudian juga peran SIPF juga sudah disampaikan kepada pemirsa. Nah sejauh ini Bu, sudah ada tidak sih kasus begitu yang mendapatkan ganti rugi dari DPP ataupun dana perlindungan pemodal ini? Ya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada kasus yang demikian ekstrim sehingga mendapat perlu gitu ya diberlakukannya skema untuk sampai implementasi dana DPP tadi. Karena pada dasarnya itu menandakan ya Mas ya, bahwa memang pasar modal ini gitu ya, dengan segala macam, dengan frameworknya, dengan semua regulasi dan semua pada koridor, dan para pelaku pun juga sudah cukup mature gitu ya, sehingga memang investor pun juga cukup merasa aman, dan memang case yang terjadi tidaklah sampai sedemikian ekstrimnya. Jadi belum ada Mas saat ini. Sampai detik ini belum ada. Nah ini menunjukkan juga apakah kalau kita sangkut pautkan misalnya dengan literasi, pemahaman masyarakat investor pasar modal yang semakin membaik dan juga regulasi yang ketat begitu Bu? Ya betul, betul. Dengan berjalannya waktu memang pasar modal kita ini udah semakin mature ya, semakin mature dari sisi governance-nya juga, dari sisi berbagai macam sisi gitu ya. Semua sudah diatur di koridor dan selalu dikawal lah oleh OJK, oleh SRO gitu ya, dan pelaku udah luar biasa mature-nya juga, sehingga inilah ekosistem yang terbentuk selama beberapa tahun. Dan juga karena itu, walaupun tentu dengan bergulirnya waktu ada saja gitu ya berbagai macam challenge, misalnya saat ini juga terkait dengan digital gitu ya, dan sebagainya. Tetapi tentu kita bergerak bersama untuk mencoba mengeliterasi juga ekosistem kita ini, termasuk diantaranya pemodal. Itu dia tantangan di era digital ya, seperti dialami oleh banyak sektor ataupun industri lainnya. Nah kalau kita bicara mengenai rencana ke depan Indonesia SIPF gitu untuk bisa meningkatkan lagi perlindungan yang diberikan kepada investor pasar modal itu seperti apa Bu? Ya, saat ini kami yang jelas semakin memperdalam gitu ya perlindungan dalam konteks sekarang. Skema yang kami punya untuk perlindungan investor itu sekarang kita sudah dapat menerapkan syariah, secara syariah, the whole process. Jadi from end to end sekarang dengan adanya di belakang gitu ya, kalau prosesnya sendiri dari awal pembukaan rekening dan sebagainya bisa gitu kan, tetapi bagaimana dengan perlindungannya sampai dengan proses terakhirnya, sampai dengan end-nya, itu pun juga kami sudah itu missing link itu udah kami jalankan secara syariah. Jadi melalui DSN, fatwa DSN MUI yang terakhir, maka itu kami telah dapat menerapkannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perluasan cakupan atas perlindungan investor itu sendiri gitu ya. DPP ini adalah untuk surat berharga gitu kan, dan yang tersimpan di kustodi dan juga Bank RDN, tetapi juga dalam konteks ini adalah saat
nanti ke depannya yang akan kita perluas adalah sampai dengan reksadana, Mas. Reksadana dan securities crowdfunding. Iya, urun dana. Jadi layanan urun dana itu kita akan dalam diskusi saat ini kami bergerak tentu bersama dengan OJK, bersama dengan SRO dan pelaku juga gitu ya, berdiskusi sehingga itu bisa kita cover, sehingga makin banyak sebetulnya coverage yang bisa dilindungi oleh SIPF. Oke, itu dia, akan semakin luas, berarti akan semakin banyak yang akan terlindungi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sarah Soekarno. Nah, kalau kita bicara mengenai tema kita kali ini, Investor Protection Month. Nah, ini dia, bulan perlindungan investor. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini Bu Sarah juga kepada pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan bulan perlindungan investor, kemudian tujuannya apa dan siapa yang disasar begitu? Ya. Jadi Investor Protection Month memang adalah kegiatan anual yang dilakukan oleh SIPF dan sudah dilakukan cukup lama gitu ya, bertahun-tahun, di mana memang ini adalah align juga dengan apa yang telah dijalankan oleh pasar modal. Tentu bukan SIPF sendiri, tetapi juga tentu bersama dengan OJK, SRO dan juga pelaku. Dan ini tentu awalnya itu kita melihat seperti ini. Kan dalam konteks ini SIPF diamanahkan untuk melindungi, dalam konteks melindungi aset gitu ya. Aset investor, tetapi aset pemodal. Tetapi sebelum ada sebuah kejadian gitu ya, karena kita adalah garda terakhir, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita coba untuk meliterasikan, memberikan awareness, mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada para pemodal dan calon pemodal mengenai perlindungan investor tadi. Jadi bagaimana sebetulnya cara juga gitu ya, atau proses bertransaksi yang aman, dan juga bagaimana cara supaya kita pun juga terhindar dari hal-hal yang merupakan sebuah risiko yang sifatnya bukan risiko bertransaksi ya, tetapi risiko dalam konteks berinvestasi itu sendiri gitu ya. Terhindarlah dari hal-hal yang sifatnya penipuan, fraud dan sebagainya pun juga kami coba literasikan. Itulah Investor Protection Month. Dan tentu yang kita sasar adalah pemodal. Kita coba untuk engage juga dengan members kita, bersama dengan juga dengan komunitas yang ada di dalam pasar modal. Dan yang kita sasar adalah pemodal secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Baik, menarik juga kalau kita cermati temanya ini adalah cerdas digital, cerdas finansial. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Sarah, dan pemirsa tetaplah bersama kami.